Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah binikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Sedulur, sahabat Mas Raden, alhamdulillah untuk kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempat, sehingga di kesempatan kali ini jenengan semuanya bisa menikmati atau menonton video Mas Raden nggih. Dan untuk kesempatan kali ini yang belum subscribe silahkan di subscribe, bisa di like, dan bisa di share ke rekan-rekan semuanya ketika keilmuan ini itu merasa bermanfaat. Karena pada dasarnya keilmuan Jawa ini pada zaman dahulu itu digunakan di era kerajaan-kerajaan. Di saat itu ketika seseorang mau menjalani sebuah hubungan yang sakral atau yang saat ini dikatakan dengan istilah pernikahan, maka pada zaman dahulu itu ada sebuah perhitungan-perhitungan yang harus dilakukan. Ya, jadi semuanya itu adalah untuk apa? Untuk kehati-hatian kita, atau untuk menjaga hubungan kelestarian kedepannya, biar di dalam hubungan rumah tangga atau percintaan itu bisa berjodoh ya. Dan karena banyaknya permintaan untuk Mas Raden suruh untuk sudah masuk ke pembahasan mengenai perjodohan ya, maka di kesempatan kali ini saya akan menerangkan, menjelaskan pasaton salakirabi atau yang dikenal dengan istilah perjodohan, cocok tidaknya sebuah hubungan atau pasangan ya. Maka dari itu yang dari kemarin sudah saya bahas setiap perwatakan hari lahir ya. Untuk kesempatan kali ini saya masuk ke bab pasaton salakirabi atau mengenai hubungan atau persatuan di antara dua orang ya, antara laki-laki dan perempuan. Oke, untuk di kesempatan kali ini nanti saya kasih tutorial juga untuk pemahaman jenengan semuanya dari perjodohan ya, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dan ini semua adalah untuk kehati-hatian kita ke depannya untuk menghadapi rumah tangga seperti itu nggih. Dan untuk kesempatan kali ini Mas Raden akan menerangkan atau akan membahas mengenai kecocokan atau tidak cocoknya antara weton laki-laki dan weton perempuan ya. Ya, untuk kesempatan kali ini Mas Raden akan menerangkan, menjelaskan mengenai perjodohan antara Minggu Manis dan Selasa Kliwon. Coba di sini saya hitung untuk persatuan salakirabi ini, jadi antara weton laki-laki dan weton perempuan itu harus disusun atau dijumlah ya. Coba kita lihat untuk laki-laki Minggu Manis ya. Untuk laki-laki Minggu Manis yaitu untuk minggu yaitu punya nilai atau nilainya itu adalah 5. Dan untuk pasaran manis ini punya neptu 5 juga. Jadi ketika dijumlah ini seseorang yang lahir di Minggu Manis mempunyai neptu 10 ya. 10 yang tadi saya katakan adalah didapatkan dari hari Minggu yang jumlahnya 5, dan pasaran manis jumlahnya juga 5. Jadi nilainya adalah 10. Dan untuk yang kedua adalah perempuan ya. Dari pihak perempuan yang minta dihitungkan juga adalah
dia seseorang yang lahir di hari Selasa Kliwon ya. Untuk Selasa ini punya nilai 3 ya. Dan untuk pasaran Kliwon ini punya nilai 8. Jadi ketika dijumlah disusun maka jumlahnya adalah 11 ya. Nah, jadi untuk 10 dengan 11 ini dijumlah antara laki-laki dan perempuan. Ini jumlahnya adalah 21 ya. Jika dihitung 21, coba nanti kita cek ya. Di nilai 21 ini perjalanan kehidupannya atau nilai kehidupannya ini akan seperti apa ya. Karena dalam hitungan perjodohan ada yang memakai istilah Sri Lungguh Dunya Lara Pati ya. Jadi ada 5 sumber yang harus kita ketahui ya, seperti Minggu Manis dan Selasa Kliwon ini ya, karena ketemu 21. Dan coba nanti kita semuanya cek ya bagaimana perjalanan kehidupan untuk nilai 21 ini ya. Di 21 ini untuk weton Minggu Manis dan Selasa Kliwon. Oke, untuk semuanya sedulur sugeng midhangetaken. Oke, saya lanjutkan untuk perhitungannya ya. Untuk perhitungannya adalah untuk weton laki-laki yaitu Minggu Manis yang jumlahnya adalah 10 ya. Kita lihat apakah nilai 21 persatuan antara Minggu Manis dengan Selasa Kliwon, apakah ini bisa dilaksanakan untuk pernikahan. Maka akan saya hitung ya. Saya hitung untuk laki-lakinya adalah 10 ya, nilainya 10 yaitu Minggu 5, dan pasaran manis yaitu 5. Jadi jumlahnya 10. 1 2 3 4 5. Itu untuk weton laki-laki yaitu nilainya adalah 10. Dan untuk perempuan yaitu weton Selasa Kliwon. Untuk Selasa Kliwon yaitu punya nilai 11 ya. Selasa 3 dan pasaran Kliwon yaitu 8. Jadi kita juga akan hitung ya 11. 1 2 3 4 5 1. Jadi 11. Oke, ini perempuan ya, ini perempuan dan ini laki-laki ya. Bagaimana cara menghitungnya ya? Ini perlu diketahui, yang tengah ini adalah namanya adalah pancer ya, pancer. Pancer ini adalah nilai kehidupan ya. Ini adalah pancer di setiap masanya. Dan ini namanya adalah yang laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan perempuan ini adalah rangkep ya, rangkep. Coba kita cek ya. Dan untuk pancer itu ada 7 jumlahnya ya. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Dan untuk nilai hari itu dimulai dari hari Ahad atau hari Minggu ya. Jadi ketika di permulaan hari yaitu kita bisa dihitung ya. Yang laki-laki nilainya adalah 10 ya. Nilainya adalah 10 ya. Coba kita rangkapkan ke pancer ya.
Untuk laki-laki ya dimulai dari 0 ya, dimulai dari 0 sampai ke angka 6 ya. Jadi bisa dihitung nanti. Coba kita di sini gunanya adalah untuk melihat apakah antara weton Minggu Manis laki-laki dan weton Selasa Kliwon perempuan ini apakah bisa bersatu ataukah cocok atau tidak. Coba kita cek di sini ya. Oke. Nah, ketika sudah berhenti maka kita lanjut sampai habis ya, sampai habis, sampai berhenti di ketemu titik yang kosong. Seperti ini caranya ya. Nah, ini berhenti, ini yang laki-laki ya. Cara menghitungnya, rangkap ini adalah untuk menghitung rezeki ya, rezeki. Dan yang perempuan, ini perempuan Selasa Kliwon ya. Selasa Kliwon adalah berjumlah 11. Jadi mulai dari sama seperti tadi, tidak boleh terbalik-balik ya. Seperti ini. Maaf ya. Oke, balik lagi ke 0. Oke, seperti ini ya, sampai habis juga ya, sampai habis juga. Oke, berhenti, sudah habis ya. Oke, untuk persatuan antara perempuan Selasa Kliwon dan laki-laki weton Minggu Manis ya, ketika kita hitung ya dengan pancar atau dengan rangkapnya ya, ini laki-laki ya, laki-laki, dan ini perempuan ya. Jadi ketika kita lihat ya, perhitungan 21 itu ketemunya adalah bisa dilanjutkan untuk pernikahan. Dan digambarkan di sini ya, maka kehidupannya ini akan langgeng atau akan berjodoh sampai kedepannya ya, kalau di hitungan ini, karena ini bisa menakar kehidupan ya. Ketika sebuah pernikahan awal tahun itu dimulai dari pihak laki-laki ya, pihak laki-laki. Jadi di awal pernikahan di sini ya, di awal pernikahan ya, rezekinya untuk pihak laki-laki ini bisa mencukupi istrinya ya, yang nilainya adalah kosong ya, kosong. Jadi ya, untuk penafkah utama di sini adalah pihak laki-laki. Dan ya, kenapa bisa berjodoh dan bisa dijalankan ya, jika rangkapnya ini salah satunya adalah isi semua ya. Jadi semua ujian ini bisa terlewati atau terlampaui ya, jika seperti ini ya. Yang laki-laki ada, yang perempuan kosong, ini masih bisa ya. Dan perempuan isi, laki-laki kosong. Ini laki-laki isi 1, perempuan isi 3. Yang laki-laki isi 3, yang perempuan isi 1. Dan yang keempat, laki-laki isi 1, perempuan isi 2. Yang kelima, ini adalah laki-laki isi 2, yang perempuan ini kosong. Dan yang terakhir ini laki-lakinya kosong dan perempuan isi 2. Maksudnya apa? Di sini saya jelaskan lagi ya. Maksudnya adalah dikala laki-laki ada rezeki ya, jadi dalam keluarga itu di saat
ada ujian ataupun ada apapun, ini semuanya adalah bisa saling melengkapi atau saling mengerti antara satu dengan yang lainnya. Dan rezekinya pun di sini akan bagus ya, tidak akan ada istilahnya kekurangan atau ujian yang bisa menyebabkan perceraian. Di sini tidak ada ya, karena dihitung dari perhitungan rezekinya, perhitungan kehidupannya, ini adalah bagus ya, ini adalah bagus ya. Dan ujian pernikahan ya yang selanjutnya adalah mengenai perjalanan kehidupan rumah tangganya, dimulai dari pihak laki-laki yaitu hari Minggu, minggu manis di sini ya, minggu manis. Nah, di situ pihak laki-laki ini masih banyak rezeki ya, masih banyak rezeki ya. Dan dari pihak perempuan ini kosong, berarti pihak laki-laki ini bisa mencukupi istrinya. Dan di tahun kedua ya, di tahun kedua ini laki-lakinya adalah kosong. Artinya kosong di sini adalah yang laki-lakinya diuji dengan ekonomi ya, dengan ekonomi atau dengan sesuatu apapun yang membuatnya itu susah untuk mencari ekonomi. Tapi di sini yang pihak perempuan ini mampu menolong ya, mampu menolong. Artinya adalah bisa jadi rezeki perempuan ini ketika suaminya yang mencari, maka ini jadi menjadi suami untuk mencukupi istrinya. Dan yang ketiga, ini di tahun ketiga pernikahan, ini suami sudah mulai ada pendapatan lagi ya, sudah mulai ada pendapatan lagi ya, walaupun satu ini masih prihatin atau masih harus berjuang ya, mungkin untuk membangun usaha atau planning untuk sebuah pekerjaan atau baru masuk bekerja di sini ya, masih satu. Nah, di tahun berikutnya yaitu tahun keempat ya, tahun keempat ini suami ya, suami sudah mulai banyak rezeki ya, dan yang istri ini satu, berarti rezekinya bagus ya, dua-duanya tercukupi. Dan yang selanjutnya adalah kembali lagi ya, mungkin karena sudah agak jaya, ini ada goncangan lagi ya, goncangan lagi yaitu ke nilai 1 lagi, tapi ini masih bisa mengontrol, artinya buat makan atau buat kebutuhan rumah ini masih ada. Apalagi di sini dilengkapi dengan istrinya itu ada, artinya di sini juga masih kecukupan. Dan ini ya yang pernikahan ke 5 tahun ya, 5 tahun ini juga untuk suaminya ada ya, artinya tidak kekurangan walaupun istrinya kosong, ini bisa mencukupi. Dan di pernikahan yang ke-6 tahun ya, ini untuk masalah rezekinya, ini adalah untuk suami ini kosong lagi, artinya dia juga harus banyak-banyak bersabar, tapi di sini istrinya itu melengkapi atau ada jalan rezeki dari istrinya. Dan ketika suaminya yang bekerja, maka yang dua ini lari ke suaminya dan akan untuk mencukupi istrinya. Seperti itu cara menghitung ya untuk perjodohan, untuk persatuan antara Minggu Manis dan weton Selasa Kliwon. Oke, semoga bisa dipahami ya. Berarti untuk Minggu Manis dan Selasa Kliwon, untuk atas nama Mas Adit dan Mbak Siska ya, Mas Adit dan Mbak Siska sudah saya hitungkan ya. Untuk weton jenengan Mas Adit Minggu Manis, untuk Mbak Siska yaitu Selasa Kliwon. Jadi jenengan ketika mau melaksanakan pernikahan ini bisa dijalankan ya, karena hitungan jenengan ini bagus ya, artinya berjodoh, artinya bisa langgeng, bisa sampai ke akhir hayat.
Oke, seperti itu tadi untuk perhitungan dari persatuan antara Minggu Manis dengan Selasa Kliwon untuk Mas Adit dan Mbak Siska ya. Jadi bisa dilaksanakan untuk perjodohannya. Semoga saya doakan diberikan kelanggengan dan dimudahkan untuk acaranya. Untuk persatuan Minggu Manis dengan Selasa Kliwon ya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dan semuanya itu adalah dijadikan sebuah muhasabah kehati-hatian kita. Walaupun perhitungannya sudah bagus, tapi semuanya dikembalikan kepada diri kita ya. Dikembalikan kepada diri kita ya, diri kita yang mengatur. Jika dalam rumah tangga ada sebuah ujian atau ada sebuah goncangan, maka harus berdua itu saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Jika sang suami lagi diuji, maka sang istri haruslah mendekati atau mensupport. Dan ketika sang istri ini lagi diuji juga sebaliknya seperti itu. Biar apa? Biar rumah tangganya ke depan itu akan harmonis dan bertambah langgeng. Karena keilmuan Jawa ini adalah yang diturunkan dari mbah-mbah saya dulu ya, yang diturunkan sampai saat ini dalam keluarga saya. Jadi untuk perhitungannya mungkin berbeda dengan yang lain, tapi untuk perhitungan dari nenek moyang saya untuk keilmuan Jawa adalah pakai cara yang tadi saya gambarkan ke jenengan semuanya. Semoga bisa ada manfaat. Seperti itu, ada salahnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.